Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauza Muntasaminya dengan ID 10681887. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang modeling dan evaluation. Definisi modeling dan evaluasi. Modeling dalam AI merupakan proses merancang dan membangun model matematis atau statistik untuk memahami data dan memecahkan masalah tertentu. Dalam hal ini, dapat mencakup pemilihan algoritma yang tepat dan pelatihan model untuk mempelajari pola dari data. Evaluasi merupakan proses mengukur kinerja model yang telah dilatih untuk memastikan bahwa model dapat memberikan hasil yang akurat dan andal saat diterapkan pada data baru. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai seberapa baik model tersebut dapat memecahkan masalah yang telah ditetapkan dan melakukan generalisasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, modeling dan evaluasi merupakan tahap krusial dalam siklus proyek AI yang memastikan model yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada proses modeling. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, langkah pertama ini yaitu memahami dan mendefinisikan masalah yang ingin diselesaikan dengan AI. Nah, hal ini mencakup klarifikasi tujuan dan parameter keberhasilan. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang relevan adalah langkah kunci dalam modeling. Data dapat berupa data terstruktur, misalnya tabel, atau tidak terstruktur, misalnya teks gambar. Sumber data bisa berasal dari database atau yang lainnya. Yang ketiga ada pre-processing data. Nah, pada tahap ini, data seringkali perlu dibersihkan dan diproses terlebih dahulu sebelum digunakan nantinya. Nah, tahapan ini digunakan untuk mengatasi data yang hilang, menghapus outlier, normalisasi, mengubah skala data, dan encoding untuk data kategorikal. Yang keempat, ada pemilihan model. Pada tahap ini, langkah penting yaitu memilih algoritma yang tepat. Nah, terdapat berbagai algoritma seperti regresi linier, decision tree, random forest, dan neural network. Tergantung pada jenis data dan tujuan analisisnya. Terdapat algoritma machine learning yang sesuai, misalnya supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Nah, yang terakhir ada training model. Nah, setelah pemilihan model, selanjutnya model akan dilatih menggunakan data pelatihan. Nah, proses ini melibatkan pembelajaran dari data untuk menemukan pola dan hubungan yang relevan. Selanjutnya ada paradigma pemrograman. Ada yang pertama traditional programming. Nah, pada pemrograman tradisional, seorang programmer menulis kode berdasarkan aturan yang eksplisit untuk mengatasi masalah tertentu. Nah, programmer secara langsung merumuskan logika yang diperlukan. Lalu, kode dijalankan untuk menghasilkan keluaran dari input yang diberikan. Nah, di sini ada proses utama. Yang pertama ada data. Memasukkan data, input yang perlu diproses. Yang kedua ada aturan. Programmer membuat aturan dan logika eksplisit atau algoritma berdasarkan pemahaman masalah. Yang ketiga ada output, keluaran dihasilkan oleh program dengan menjalankan aturan tersebut terhadap data input. Nah, di sini ada karakteristik. Yang pertama, kebutuhan aturan yang eksplisit. Programmer harus memahami dengan baik setiap kondisi dan logika yang terlibat. Lalu yang terakhir ada pendekatan yang sesuai untuk masalah yang strukturnya jelas dan dapat dijabarkan dengan aturan-aturan yang ketat. Yang kedua ada machine learning. Nah, pada pembelajaran mesin, program tidak dibuat dengan aturan eksplisit oleh programmer. Sebaliknya, model dilatih menggunakan sejumlah besar data untuk belajar pola atau aturan dari data tersebut. Nah, model kemudian membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola yang dipelajari. Nah, di sini ada proses utama. Yang pertama ada data. Data diinput digunakan sebagai bahan pelatihan model. Yang kedua pembelajaran.
Model dilatih menggunakan data di mana model akan menemukan pola atau hubungan dalam data secara otomatis tanpa aturan eksplisit dari programmer. 3. Ada output. Model menggunakan pola yang dipelajari untuk menghasilkan prediksi atau keputusan ketika diberikan data baru. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama, tidak perlu aturan eksplisit. Model belajar dari data. Yang kedua, cocok untuk masalah kompleks yang melibatkan pola non-linear atau tidak terstruktur. Yang ketiga, ada kualitas dan jumlah data yang sangat penting untuk performa model. Tiga, digunakan dalam kasus di mana logika eksplisit sulit dirumuskan seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan prediksi tren. Nah, contoh dari machine learning ini dibagi menjadi 4 bagian. Dibagi menjadi 4 kelompok. Maaf, salah. Yang pertama ada supervised learning, yang kedua ada semi-supervised learning, yang ketiga ada unsupervised learning, dan yang keempat ada reinforced learning. Selanjutnya, ada perbedaan antara traditional programming dan machine learning. Ini kita bisa membedakan dari aspeknya. Yang pertama ada aturan. Pada traditional programming, didefinisikan eksplisit oleh programmer, sedangkan machine learning ditemukan melalui pembelajaran dari data. Aspek input, pada traditional programming, data plus aturan, lalu output. Sedangkan machine learning, data plus output, lalu aturan atau model. Pada aspek adaptabilitas, traditional programming sulit beradaptasi dengan perubahan masalah, sedangkan machine learning mudah diadaptasi dengan data baru. Aspek kebutuhan data, traditional programming tidak bergantung pada data dalam jumlah besar, sedangkan machine learning bergantung pada data dalam jumlah besar untuk pelatihannya. Aspek kompleksitas pada traditional programming cocok untuk masalah dengan aturan yang jelas, sedangkan machine learning cocok untuk masalah kompleks yang sulit dijelaskan dengan aturan eksplisit. Nah, di sini ada komponen penting dalam evaluasi. Yang pertama, pembagian data. Data seringkali dibagi menjadi training set untuk melatih model dan test set untuk mengevaluasi model. Nah, kadang-kadang juga digunakan validation set untuk melakukan validasi model selama pelatihan atau menggunakan teknik cross-validation. Nah, yang kedua ada metrik evaluasi. Yang pertama ada akurasi, presentasi prediksi yang benar untuk klasifikasi. Yang kedua ada precision dan recall. Precision mengukur seberapa tepat model dalam memprediksi kelas positif. Sementara recall mengukur seberapa baik model menemukan semua kasus positif. Yang ketiga adalah F1 score. Rata-rata, harmonis dari precision dan recall sering digunakan ketika terdapat ketidakseimbangan kelas. Yang keempat ada mean squared error atau MSA untuk mengukur kesalahan dalam regresi dengan menghitung selisih kuadrat antara prediksi dan nilai sebenarnya. Yang terakhir ada area under curve, digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi biner. Selanjutnya ada overfitting dan underfitting. Nah, evaluasi juga mencakup deteksi apakah model mengalami overfitting, model terlalu cocok dengan data latih sehingga berkinerja buruk pada data baru, ataupun underfitting, model terlalu sederhana untuk menangkap pola dalam data. Yang keempat ada validasi silang atau cross-validation, teknik untuk memvalidasi model dengan membagi data beberapa kali menjadi subset untuk menghindari ketergantungan pada satu set data, pengujian, dan memberikan penilaian kinerja yang lebih andal. Dan yang kelima ada visualisasi evaluasi. Nah, hasil evaluasi seringkali divisualisasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang performa model, seperti confusion matrix, ROC curve, atau grafik
residual untuk regresi. Nah, di sini ada tujuan evaluasi. Yang pertama, untuk mengukur kinerja model, menentukan apakah model dapat memprediksi dengan benar pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya atau tidak. Yang kedua, ada mengidentifikasi kekurangan model. Nah, menemukan apakah model memiliki masalah seperti overfitting ataupun underfitting, dan apakah perlu disesuaikan lebih lanjut atau tidak. Tiga, memilih model terbaik. Di dalam kasus di mana beberapa model dilatih, evaluasi membantu memilih model yang paling cocok dengan masalah yang sedang ingin dipecahkan. Dan yang keempat, ada optimasi model. Menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan hyperparameter, tuning, atau retraining untuk meningkatkan kinerja model. Kesimpulannya, modeling dan evaluasi adalah dua tahap kritis yang saling berkaitan dalam pengembangan sistem machine learning. Nah, modeling menciptakan model yang memprediksi atau mengklasifikasi data, sedangkan evaluasi menilai seberapa baik model tersebut bekerja dalam skenario dunia nyata. Nah, tanpa evaluasi yang tepat, sulit untuk mengetahui nih, apakah model yang dibangun dapat diandalkan atau tidak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan hands-on regresi logistik iris data. Oke, yang pertama, kita untuk memvisualisasi, ini untuk memanipulasi data, dan ada sklearn. Nah, sklearn ini untuk library klasifikasi. Nah, salah satunya itu ada logistic regression. Nah, selanjutnya ada sklearn matrix import classification report dan akurasi score. Nah, ini untuk evaluasi model performanya. Nah, selanjutnya ada sklearn model selection, import, train, test, split. Nah, ini untuk membagi data set menjadi data train dan data test. Selanjutnya ada load dataset. Nah, membaca dataset. Dataset sama dengan pd read underscore CCV. Nah, ini untuk menampilkan tampilan dataset. Nah, ini untuk memanggil datasetnya, sebelumnya kita masukkan dulu filenya. Kita bisa mengakses filenya dari sini. Sudah, setelah itu kita run. Apakah benar? Sudah benar. Nah, di sini ada sepalwidth, ada petalength, dan petalwidth. Nah, di sini juga ada spesies. Nah, spesies ini merupakan variabel kelas yang akan dihasilkan nanti. Yang ketiga ada data pre-processing. Nah, di sini untuk mengecek apakah dataset memiliki nilai none. Di sini dataset titik isna dalam kurung titik values titik any. Nah, di sini hasilnya false, yang artinya data tidak memiliki nilai kosong dan bisa langsung ke tahap pemrosesan data. Selanjutnya, di sini untuk mempermudah melihat fitur-fitur yang terdapat pada dataset, kita dapat menggunakan fungsi data dtypes. Nah, di sini mengecek fitur yang digunakan print dalam kurung dataset muncul. Maaf, ada splitting data, memilih semua fitur kecuali kolom terakhir. Nah, yang ini Y sama dengan memilih target, yaitu kolom terakhir. Nah, artinya pada splitting data fitur dan label target ini, untuk memisahkan data prediktor dan data targetnya. Dan target, kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Di sini ada spesies. Nah, di sini ada warna hitam, yang berarti petal width, warna hijau, yang berarti sepal width, ada warna merah, yang berarti petal length, dan ada warna biru yang berarti sepal length.
Selanjutnya ada pemisahan data training dan data testing. Nah, hal ini diperlukan agar kita bisa melihat bagaimana algoritma belajar untuk melakukan prediksi pada testing data. Kita akan membagi menjadi 80% training dan 20% testing menggunakan fungsi train underscore test underscore split dalam kurung dari sklearn model selection. Nah, di sini ada kodenya untuk training dan 20% untuk testing. Nah, di sini kita bisa lihat test size-nya itu 0,2 yang artinya besar datasetnya itu 20%. Nah, sisanya 0,8 yaitu 80%. Nah, ini membagi data menjadi 4 bagian, yaitu data, yaitu data train, X-test, Y-train, dan Y-test. Selanjutnya, masuk ke tahap modeling. Nah, pada tahapan ini yang dilakukan algoritma logistic regression, berikut cara membuatnya. Nah, di sini ada train the model, model sama dengan logistic regression. Nah, model dan functionnya itu logistic regression, model akan di-fit dengan nilai X trend dan Y trend. Lalu, selanjutnya, kita akan melakukan prediksi untuk melihat bagaimana performa model logistic regression terhadap testing data. Dan di sini ada test the model, ada prediction sama dengan model titik predict dalam kurung X test. Nah, test model ini menggunakan X test untuk melatih model apakah sudah bisa memprediksi dengan benar apa belum. Lalu, yang terakhir ada gunakan beberapa metrik seperti precision, recall, F1, score. Nah, mengevaluasi kinerja model dengan metrik precision, recall, F1, score. Nah, di sini ada print, classification, underscore report, Y underscore test, prediction. Nah, selanjutnya ada print akurasi. Ada akurasi underscore score dan kurungnya underscore test, prediction. Nah, evaluasi ini kita berfokus pada akurasi. Nah, di sini kita bisa lihat akurasinya itu hasilnya 1.0 yang artinya 100%. Nah, artinya hasil prediksi yang dilakukan oleh model ini sudah tepat 100% dengan data yang sebenarnya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan hands-on. Selanjutnya, saya akan melakukan hands-on CVM. Nah, yang bertanda SPD. Nah, ini untuk memanipulasi data tabuler atau tabel. Yang kedua ada Matplotlib dan Seaborn. Nah, ini untuk memvisualisasi data. Dan selanjutnya ada sklearn model selection, import train test split. Nah, ini untuk pembagian datasetnya. Nah, lalu ada sklearn CVM, import CVC, dan ada sklearn metric, import confusion metric. Ini untuk performa model kita, dan ada sklearn model selection, import cross file score. Nah, ini untuk evaluasi modelnya. Yang kedua ada load dataset. Nah, kita akan loading datanya menggunakan function read underscore CCV karena datasetnya berbentuk CCV. Titik hit dalam kurung. Nah, hit ini digunakan untuk membaca data. Nah, nanti akan ada tampilan 5 data teratas seperti ini. Selanjutnya adalah data preprocess dalam apakah nama kolom dan membaca data yang ada. Nah, jadi kita bisa menggunakan call names, sepal length, sepal width, petal width, dan class. Nah, ini untuk memanggil datanya, data frame titik hit. Nah, di sini sudah muncul ada namanya sepal length, sepal width, data length, maaf ada kesalahan teknik. Nah, dilanjut
Di sini sudah muncul ada sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Nah, selanjutnya terdapat kolom kategorikal pada kelas, sehingga harus dilakukan encoding untuk merubahnya menjadi nilai numerik. Nah, ini kita encoding the categorical column, data frame sama dengan data frame, titik replace, kelas iris sentosa 1, iris versi color 2, iris vegenica 3. Nah, kita menggunakan function replace. Kode ini kita akan merubah ke dalam angka menggunakan function replace. Nah, bisa kita lihat, kita panggil datanya data frame titik head dalam kurung. Sudah ada hasil numeriknya. Selanjutnya ada visualisasi data frame. Nah, di sini ada kodenya. Nah, kita akan memvisualisasi data frame berdasarkan nilai korelasi dari setiap kelasnya. Bisa kita lihat dari sini, correlation on iris classes. Nah, ini hasilnya. Seperti ini, data training dan testing. Ini kodenya. X sama dengan memilih semua fitur kecuali kolom terakhir. Yes, memilih target yaitu kolom terakhir. Nah, di sini test underscore size-nya yaitu 0,25, artinya data testnya itu sebesar 25%, sisanya data training yaitu 75%. Selanjutnya ada modeling data. Nah, membangun model SVM menggunakan classifier sama dengan SVC dalam kurung kernel sama dengan linear. Nah, artinya modeling data yang digunakan yaitu kernel linear. Nah, model ini disimpan di variabel classifier, dan akan di-feed menggunakan xtrend dan ytrend. Lalu, buat ini berdasarkan nama model yang sudah dilatih dan diprediksi dengan X-test. Nah, di sini buat variabelnya yaitu YPET. Nah, di sini melakukan prediksi berdasarkan nama model yang dilatih dan diprediksi dengan X-test. Lalu selanjutnya yang terakhir ada evaluasi model SVM menggunakan metrik akurasi. Nah, di sini confusion metric CM sama dengan confusion underscore metric dalam kurung Y underscore test, Y underscore pred. Nah, di sini juga ada evaluasi performa model dengan akurasi. Nah, di sini kita melakukan evaluasi pada model yang sudah dilatih menggunakan confusion metric dari Y test dan Y pred-nya. Nah, lalu membandingkan seberapa banyak prediksi dari model daripada data yang sebenarnya. Nah, bisa kita lihat menggunakan metrik akurasinya. Nah, didapatkan hasil akurasinya sebesar 98,8%, yang artinya kinerja dari model ini bekerja sangat baik, serta berdasarkan confusion matrix yang dihasilkan terlihat hanya ada satu kesalahan classification data atau one misclassified data. Nah, bisa dilihat di sini ada angka 1. Nah, oke. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.